Jejak tanpa pemilik. Saat pertama kali pindah ke rumah tua itu, aku tidak terlalu memikirkan atmosfernya yang aneh. Terletak di pinggiran kota yang sepi, rumah ini menawarkan ketenangan yang aku cari setelah hari-hari penuh stres. Dinding-dindingnya tampak menyimpan sejarah panjang, tapi aku lebih peduli pada kenyamanan daripada masa lalunya. Namun, malam pertama aku tidur di sana, suara-suara aneh mulai terdengar. Ketukan pelan di dinding, seperti sesuatu yang mencoba keluar. Awalnya, aku menganggapnya hanya suara rumah tua. Tetapi, ketukan itu semakin lama semakin jelas, seperti detak jam yang tak pernah berhenti. Di malam ketiga, saat mencoba tidur, aku mendengar langkah kaki di lantai kayu. Langkah-langkah itu bergerak mendekat, seperti ada seseorang yang berjalan. Aku terbangun dengan jantung berdebar, tetapi ketika memeriksa, tak ada siapa-siapa. Keanehan ini tidak berhenti di sana. Bayangan hitam sering melintas di sudut mataku. Pintu yang tadinya tertutup rapat mendadak terbuka. Dan kadang aku merasa seperti diawasi dari balik jendela. Namun, suara langkah kaki itu yang paling mengganggu. Setiap malam, langkah itu semakin dekat. Hingga suatu malam, aku mendengarnya tepat di belakangku. Ketika aku menoleh, aku terpaku. Di ujung lorong yang gelap, ada sosok berdiri. Dia mengenakan jubah hitam panjang, dan wajahnya tertutup bayang-bayang. Aku mencoba berteriak, tetapi suaraku hilang. Sosok itu tetap diam, seperti menunggu. Lalu, seketika, dia menghilang dalam kegelapan. Keesokan harinya, aku mencari tahu tentang sejarah rumah ini. Ternyata, rumah itu pernah dihuni keluarga yang hilang secara misterius bertahun-tahun lalu. Pencarian mereka tidak pernah membuahkan hasil, hanya meninggalkan cerita menyeramkan. Di antara barang-barang lama, aku menemukan sebuah jurnal milik anak perempuan dari keluarga tersebut. Di dalamnya, dia menulis bahwa setiap malam dia mendengar langkah kaki, dan di malam terakhirnya, dia merasa tidak lagi sendirian. Malam berikutnya, suara itu datang lagi, lebih keras dan lebih dekat. Aku duduk di sudut ruangan, menahan napas saat langkah itu berhenti di depan pintuku. Ketukan pelan terdengar, semakin cepat dan keras. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu. Sosok itu berdiri di sana, dengan jubah hitam dan bayangan gelap menutupi wajahnya. Dia berkata, "Kami menunggumu untuk melengkapi jejak ini." Tiba-tiba, aku merasa seperti ditarik ke dalam kegelapan. Semua langkah kaki, bayangan, dan suara-suara itu ternyata bukanlah nyata. Mereka adalah bagian dari diriku. Aku menyadari, aku telah menjadi bagian dari rumah ini, bagian dari sejarah kelamnya. Sosok itu adalah aku, dan aku tidak pernah benar-benar meninggalkan rumah ini. Kini aku tahu, aku terjebak dalam mimpi buruk yang abadi.